Setelah semuanya keluar tenda, semuanya kaget banget. Tembok yang semalam itu nggak ada. Jadi kan eh, posisi semalam itu kita buka tenda karena Di depan. tembok. Jadi keluar tenda pun itu tembok masih kelihatan. Malam tuh ya. Nah begitu paginya temboknya nggak ada. Temboknya nggak ada. Nah justru yang tembok itu berubah jadi jalur. Bawa makanan yang 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 nggak makan. Tanggung sendiri akibatnya bang. Penting persiapan lebih mantap lagi ya bang Adin. Nah bang Adin, untuk menjawab ini semua, apakah benar itu desa Cipot ya? Cipot, CIPOT. Coba sobat Magenta di rumah silakan komen, barangkali mungkin ada atau mungkin nggak ada, mungkin gaib atau bangsanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Oke, cerita kali ini Bang Genta kedatangan narasumber pendaki senior. Tahun 2006 mengadakan pendakian Gunung Gede. So, kebetulan Bang Adin sudah ada di studio Bang Genta. Kita panggil saja. Check it out. Bang Adin. Aduh, terima kasih Bang Adin. Aduh. Sehat sekali, Bang. Ya. Pampir. Tinggal di mana, Bang? Tinggal di Pondok Kacang. Pondok Kacang, Bang. Kegiatan sehari-hari, Bang. Kegiatan sehari lebih ke dagang. Ya. Tapi ngomong-ngomong kayaknya punya vlogger juga ya, Bang? Oh iya. Apa tuh Bang channel Bang? Oh, channelnya vlogger dadakan. Vlogger dadakan. Tuh bagi sobat Magenta, Bang Andin punya vlogger dadakan. Oke, Bang Andin. Pada saat tahun 2010 ya Bang Andin? 2006 Bang Andin. Ya. Mengalami kejadian apa tuh Bang Andin? Bisa nggak diceritakan kisi-kisinya sedikit aja nih Bang Andin tentang Gunung Gede itu? Ya, waktu itu saya bersama 9 orang teman saya itu baru pertama kali naik gunung. Pertama kali. Jadi pertama kali pengetahuannya masih kurang. Kita berani naik gunung waktu itu karena ada salah satu dari rombongan saya itu pernah naik Gunung Gede. Pernah. Jadi ngikutin. Iya. Tapi ternyata begitu hari H, nah yang satu yang pernah naik Gunung Gede ini ternyata pengajuan cuti ke tempat kerjanya itu di cancel. Jadi dia nggak bisa, akhirnya yang berangkat kita 10 orang tanpa ada pengalaman naik gunung. Jadi di situ kejadiannya itu pas pendakian kita melalui jalur Cibodas. Ya, dari jalur Cibodas sampai ke pos akhir Kandang Badak itu dimulai kejadian-kejadian nggak masuk akal lah. Seperti apa tuh Bang? Ya seperti kita tidur di Kandang Badak. Jadi kita nggak buka tenda, kita cuma memanfaatkan Kandang Badak itu buat berteduh aja lagi. Selain itu juga yang anehnya tidak ada pendaki lain. Oke, tahan dulu Bang. Ya. Nanti tolong diceritakan dari awal sampai akhirnya Bang Adin. Kita mau sapa sobat Magenta dulu Bang Adin ya. Oke, bagi sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Andin, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. So, ingin penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda. Let you hear, let the story. Waktu itu kalau nggak salah itu Juni ya.
Juni tahun 2006. Jadi rencananya ke satu tongkrongan gitu. Satu tongkrongan. Satu tongkrongan dari bareng lah gitu. Ya, satu tongkrongan ini kita udah beberapa kali melakukan camping seperti di Cibodas, Sukabumi, dan di tempat-tempat lain. Dari situ, dari seringnya camping, tercetus lah kenapa nggak naik gunung. Nah, jadi mungkin pemikiran kita waktu itu, kita punya pengalaman banyak bercamping. Siapa tahu nggak kaget-kaget banget gitu pas lagi. Ternyata gunung pertama yang didaki waktu itu Gunung Gede. Gunung Gede. Iya, Gunung Gede. Waktu itu kita startnya itu malam. Kita jam 1 malam, 2 malam. Kita dari tongkrongan itu nyarter angkot. Dari rumah dulu ya? Dari rumah nyarter angkot. Kebetulan yang supir angkotnya teman kita, jadi gratis, di support lagi. Jadi gratis dia bawa angkot, bawa saya sampai ke Cibodas. Nah, waktu itu jam 1 malam kita berangkat. Itu kita naik angkot 2 kali Bang mengalami mogok. 2 kali mengalami mogok. Yang pertama itu kalau nggak salah di daerah Gunung Mas. Ya, entah itu angkotnya kurang bagus atau bagaimana ya, naik gitu kan, naik di Gunung Mas mogok. Di Gunung Mas mogok, kita keluar sebentar, terus dibenerin lagi ini, udah bisa nyala, kita masuk lagi, terus kita melanjutkan perjalanan. Mogok kedua kalinya itu di Ciloto. Jadi lebih tepatnya sih di Cimacan Bang. Cimacan. Jadi kira-kira 100 meter sebelum pertigaan yang ke Cibodas itu. Nah, kita mogok di sana, kita berhenti cukup lama sekitar setengah jam buat ngakalin. Ternyata angkotnya itu nggak bisa nyala. Dan si supir ini dia bilangnya kemungkinan dia akan stay di situ sampai besok pagi, sampai nungguin ada bengkel. Jadi kita memutuskan yang 10 orang itu untuk jalan kaki sampai pertigaan, dan dari pertigaan itu kita nyarter lagi, nyarter mobil yang menuju ke Cibodas. Setelah sampai Cibodas waktu itu subuh lah Bang. Waktu itu subuh, mungkin karena saya naiknya weekday, jadi suasananya udah terlalu ramai. Ya di base camp juga saya ngelihat pendaki-pendaki yang istirahat, atau dia mau naik atau dia ini ya, itu nggak banyak sih Bang, nggak banyak. Nah, karena sebelumnya kita udah booking ya. Iya. Kalau dulu kan 2006 itu booking online masih nggak ada ya. Oh. Jadi kalau orang yang mau naik gunung tuh tahun 2006 itu datang dulu ke kantor, bayar registrasi, pulang, ntar ke situ lagi. Waktu itu 12.000 ATM-nya 12.000. Jadi 10 orang itu kita. Jadi pas kedua kalinya kita mau langsung naik itu udah nggak harus ke kantor lagi. Jadi kita langsung naik ke pintunya. Nah, dari naik ke pintunya itu masih awal masih berjalan biasa aja lah. Ya paling ya ngos-ngosan gitu. Nah, tapi kita baru ngerasain hal-hal yang gak enak itu Bang ketika sampai di pos Telaga Biru. Nah, waktu di pos Telaga Biru itu seperti ya kalau di gunung kan biasanya kan ada angin ya, dingin. Entah kenapa beberapa ya, mungkin 1 menit 2 menit itu kita rasain itu kayak anyep gitu Bang. Nggak ada angin, nggak ada, bahkan suhu pun nggak
nggak dingin. Karena kita masih pemula, nggak tahu lah gitu ya. Iya. Ya. Kalau kita mampir di Telaga Biru, istirahat sebentar, nyeduh kopi. Nah, kita nyeduh kopi itu, kemudian ada rombongan yang lewat. Nah, itu kalau penglihatan saya sih kurang lebih 12 orang. 12 orang, 10 cowok, 2 cewek. Dia lewat, dia nggak istirahat bang. Dia cuma kasih, ayo kayak apa? Kayak menyapa lah gitu. Menyapa. Ya, ayo. Oh, iya gitu. Nah, pas dia udah jalan, kita selesai ngopi, kita beres-beres, kita packing lagi, lanjut lagi bang. Nah, kemudian mulai chaosnya itu sebelum nyampe di pos Kandang Batu. Itu hujan bang. Hujan itu kita langsung berhenti, bongkar jas hujan. Sebelum berangkatnya kan kita sudah sepakat, 10 orang, masing-masing wajib membawa jas hujan. Ya. Salahnya sebelum jalan nggak dicek. Jadi begitu hujan darurat, semuanya bongkar, semuanya mengeluarkan jas hujan. Ternyata ada yang nggak bawa, ada yang bawa celananya doang, atasnya enggak. Ada yang bawa atasnya doang, bawahnya enggak. Ya kalau bisa dibilang persiapannya kurang banget lah gitu. Di situ saya kayak gimana sih? Kan disuruh bos satu gitu maksudnya. Jadi kayak gimana ya? Kayak menganggap enteng gitu bang. Akhirnya ya kita terus jalan lagi dengan jas hujan yang seadanya lah bang. Itu perjalanan dari sebelum Kandang Batu sampai ke Kandang Badak hujan terus. Sampai di Kandang Badak itu sekitar jam 12 jam 1 masih hujan. Dan di situ kita sepakat 10 orang kita rembukan untuk nggak melanjutkan lagi. Dikarenakan hujan pertama, terus kedua pakaian kita basah. Nggak memungkinkan lah. Nah, waktu itu saya minjem tenda teman saya itu, dan salahnya lagi sebelum berangkat nggak dicek lagi. Tapi untungnya pas kita di Kandang Badak itu tenda tidak dikeluarkan, karena dari posisi Kandang Badak waktu itu kan udah ada tembok, udah ada Hotline. Jadi tenda nggak dibongkar. Ya, untuk berteduh lah ya. Tenda nggak dibongkar, kita cuma bawa matras aja kan. Bawa matras, kita gelar, kita beristirahat di Kandang Badak. Itu kita istirahat sambil nunggu hujan itu dari siang kan Mbak ya, jam 1 itu sampai malam Mbak. Sampai malam dan sampai maghrib itu Mbak. Nah pas maghrib itu saya kan mau buang air lah. Ya. Saya mau buang air, saya kening itu ke belakang. Itu kalau nggak salah, kalau dulu katanya di Kandang Badak itu ada satu ruangan yang khusus buat mayat. Ya. Jadi pendaki yang meninggal di puncak atau di Kandang Badak ke atas itu dievakuasinya ke situ dulu sebelum ke bawah ambil ya. Saya nggak tahu kalau di situ buat menyimpan. Saya buang air, tapi nggak di dalamnya, di luarnya. Ya. Saya di luarnya aja. Waktu itu salahnya juga saya nggak gali tanah.
dan gitu. Jadi saya mikirnya masih hujan kan, jadi kalaupun saya buang air di Buang atas hajat itu, gitu. ya, Terurai pasti gitu. ya gitu ya. Begitu saya buang air, terus saya merasa tuh di samping yang di kamar itu bang, itu kayak ada yang kesakitan, Merintih gitu. kayak aduh, karena saya jalannya sama satu tongkrongan yang sering bercanda lah ya. Saya pikirnya itu Anak-anak nih. ya rese lo gitu kan, maksudnya. Tapi kok nggak ketawa nggak apa gitu. Itu sampai saya pikir lagi tuh, wah nggak beres nih gitu kan. Begitu saya panik, saya langsung itu udah selesai, saya balik lagi melalui kamar itu. Saya nggak berani nengok, saya nggak berani nengok, fokus ke depan. Tapi yang di ujung mata saya nih kan masih kelihatan sedikit lagi Iya, ya, kita ke tatap. gitu ya. Di ujung mata saya itu ada sosok bayangan hitam besar, itu sekitar 2 meter atau 2,5 meter lah. Itu saya nggak, saya wah udah juga. Nah ditambah lagi kalau kata teman saya itu kan yang pernah naik itu, dia bilangnya kalau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu di gunung, disimpan aja, jangan diceritakan. Terpaksa saya simpan kan, walaupun teman saya itu ngelihatnya tuh udah aneh, kayak lu kenapa? Udah nggak apa-apa, lu jangan nakut-nakutin. Enggak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita sebelum istirahat, jadi dari 10 orang ini ada perdebatan. Yang 5 mau turun aja, yang 5 mau naik aja. Jadi yang 5 mau turun, yang 5 lagi mau lanjut ke atas. Ya, yang 5 mau turun itu alasannya, kita nih pakaian udah basah, nggak bawa ganti. Faktor cuaca ya. Terus jangan ngambil resiko. Nah, yang 5 yang mau naik, alasannya, ini kita udah sampai di kandang badak nih, masa mau ke bawah sih gitu kan, tanggung ya. Akhirnya dari 10 itu kita ambil kesepakatan. Kalau besok jam 9 pagi masih hujan, kita turun. Tapi kalau jam 9 pagi cerah, kita naik ke puncak dengan syarat foto-foto aja. Jadi nyampe di puncak, foto-foto, udah langsung turun. Ya, takut ini lagi. Ya, oke, akhirnya udah diambil keputusan seperti itu, baru kita beristirahat, Bang. Nah, setelah kita beristirahat, besoknya bangun tuh, ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 7. Di situ saya mimpi malam itu, Bang. Bangun. Saya mimpinya itu ada sosok putih cantik, seperti dia pakai gaun lah gitu, pakai gaun. Posisi di mimpi saya itu, saya lagi tidur. Di mimpi itu saya lagi tidur, di depan saya itu ada sosok itu. Dia senyum. Wanita itu dia senyum, dia menjulurkan tangan. Tapi enggak saya balas.
Nggak coba. Dia kayak aja nggak coba. Besok paginya saya bangun di situ, saya ada kebimbangan. Mau cerita nggak ya? Kalau cerita takutnya ada takut, Iya. ya. Akhirnya di situ saya nggak cerita. Saya simpan sendiri. Nah, di ujung tembok kandang badak itu, saya dengar 4 teman saya, dia lagi cerita. Pas saya nguping, sama. Ternyata semua yang ada di kandang badak itu dimimpiin sama. Tapi yang 4 ini, dia ceritanya juga kayak bisik-bisik kayak gitu. Oh, Kayak, mungkin dia bisik-bisik biar yang yang lain nggak dengar. nah, di situ pas kebenaran pas saya ngedengerin kan. Apa yang teman mimpiin, Bang Anjing juga sama. Sama Sosoknya pun sama. sama sama menjurunya. Iya. Dan ya udahlah, masing-masing aja itu ya. Iya. Kemudian sesuai perjanjian semalam, jam 9 pagi cerah. Nah, jadi kita ambil keputusan, kita packing semuanya, siap-siap untuk naik ke puncak dengan cara foto aja. Ya, mungkin dulu kita belum tahu banget gitu ya, yang namanya summit itu biasanya barang-barangnya kan nggak dibawa. Nggak dibawa. Karena saya nggak tahu itu, teman-teman saya nggak ada yang tahu. Summit semuanya dibawa. Carrier dibawa. Semuanya. Semua. Jadi pas summit sampai di puncak gede, itu sekitar jam 12 lah. Sampai di puncak gede, kemudian pas banget panas ya Bang. Panas di situ anak-anak memanfaatkan buat mengeringkan. Jadi Baju-baju yang basah. ditaruh di batu sambil dulu gitu. Ternyata kita itu salah puncak. Maksudnya baru keluar gitu Bang, baru keluar dari hutan. Ada batu gede. Dan itu kita sangkanya puncak. Nah, lewat lagi tuh 12 yang rombongan itu Bang tadi. Yang 10 orang cowok, 2 orang cewek. Lewat lagi. Dan dia ngomong, "Bang, di sana Bang, yang ada apa namanya? Bendera. Ya, itu dia. Oh, salah ya? Iya. Oh, yaudah. Nah, saya kepikiran itu. Itu terakhir saya ketemu rombongan itu kan di Telaga Biru. Iya. Melewati. Dan saya nyusul di belakang dia. Nah, itu saya sampai kandang badak itu nggak ada orang. Nggak ada pendaki lain selain saya. Makanya saya memanfaatkan istirahatnya di kandang badak. Mungkin kalau banyak pendaki di area kandang badak, mungkin nggak dibolehin ya kan? Nah, itu. Jadi karena di kandang badak di areanya itu kosong, nah saya memanfaatkan di bangunan itu. Dan pas rombongan tadi bilang, "Bang, puncaknya ono Bang," gitu kan? Itu saya baru mikir Bang, kok seharusnya kan dia udah di depan gitu. Nah, pas saya di puncak, kok dia di belakang kita.
Ngerti nggak Bang Atin? Iya, iya, iya. Ya kan? Di Telaga Biru itu dia lewat seharusnya kan, Abang berhenti, dia lewat. ya seharusnya kita masih ketemu kan di Kandang Badak. Ya. Gimana ya? Ini dari saya jalan menuju ke puncak nggak ada rombongan lain. Nah, di Batu itu abang ketemu sama dia lagi. Dan dia bilang, Bang, puncaknya itu. Nah, dia itu menuju ke sana. Dia menuntut. Dia mungkin karena masih capek ya. Jadi pas dibilang, Bang, puncaknya di sana itu, kita nggak langsung ini. Beres-beres. Nggak, ya, masih nyantai gitu. Masih nyantai kira-kira 15 menit di yang pakaian yang dijemur di batu itu dipakai lagi, melanjutkan lagi ke puncak. Nah, kita sampai di Tugu itu. Ya. Tapi kayaknya setahu saya belum ada dah yang Tugu itu tuh. Ya. Sepertinya ya. Apa saya lupa dong. Pokoknya patokan puncak waktu itu kayak ada pemancar gitu. Nah, pas sampai di situ, karena perjanjiannya kita sampai puncak foto-foto aja, ada satu teman dari saya itu lari turun ke Surken. Ya. Diikutin lagi 2. Diikutin lagi. Nah itu saya mikirnya, kok turun sih? Kan perjanjiannya kan ini gitu kan. Ya karena udah terlanjur kan Bang. Iya. Saya ikutin. Turun. Iya. Saya ikutin turun. Kemudian disurkan tuh pas kita istirahatnya itu di kayak kursi gitu kan gitu. Disurkan. Kita istirahat itu masih panas. Ngelanjutin lagi. Dijemur. Ngelanjutin lagi jemur santai lumayan lama lah di Surken itu. 1 jam lah ada. Tiba-tiba badai. Petir di atas tuh udah kayak, wah, ngeliatnya aja udah takut Bang. Dan di Surken itu dari sebelah kiri itu sama sebelah kanan itu kayak kabut gitu Bang. Jalan pelan-pelan. Nah, sekalinya di tengah-tengah nih saya nih. Gitu. Ya, terkepung gitu. Ya. Lagi-lagi pengetahuan kita tentang naik gunung masih kurang, panik Bang. Oh, ya di situ kita panik dan ada beberapa yang ngajakin buat naik lagi ke puncak. Nggak ada yang mau. Alasannya di atas udah badai. Petir. Akhirnya nggak ada yang mau naik lagi. Nah, terus ya kita tadi berangkat dari puncak ke Surken. Kalau mau pulang ya naik lagi dong. Tapi anak-anak nggak mau. Anak-anak nggak mau, udah terlalu panik. Jadi justru masuk ke hutan yang mau ke Salabintana lagi. Padahal kan seharusnya kita berteduh sebentar, nungguin badai pergi, baru lagi kan. Nah, kita berpikir saat itu udah panik. Karena udah panik, akhirnya kita masuk ke pintu hutan. Di situ pun kita nggak tahu ini mau jalurnya kemana, namanya apa. Itu
Jadi yang penting masuk aja ke dalam buat melindungi dari petir sama angin. Kita tunggu di situ, kemudian kalau udah badannya udah selesai, naik lagi kan. Kalau nggak salah mungkin yang sering naik gunung gede pernah menemui di Sultan itu ada patok tulisannya jalur terlarang. Tapi kalau tahun di luar kita masih itu, kita istirahat sebentar, tapi karena kita tunggu sampai sore jam 5 badai selesai nih. badai selesai. Oh, Badainya nggak selesai, muncul perkataan dari teman, dari rekan-rekan. ya, dia bilang, gue nggak bisa nih buat nginep lagi. Jadi besok gua udah mulai kerja. Jadi teman saya ini cuma ada waktu sampai besok gua. Jadi dia nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu, gue nggak bisa nginep lagi, dan gue mau pulang sekarang hari ini juga. Waduh. Akhirnya karena waktu itu kita masih muda ya, masih nggak terlalu, akhirnya kita menerobos itu bang. Jadi nggak balik lagi. Ya, kita menerobos itu hutan. Itu nggak tahu itu bang, mau kemana, mau ke Salatimbang atau mau ke Jalurnya kemana nggak tahu. nggak tahu kan? Iya. Nah di situ badai masih ada, dan kita cari jalur itu cuma bermodalkan mana jalur yang ada bekas bungkus makanan, apa sampahnya ya. Jadi tiap ada yang bercabang gitu, yang kirinya dicek kosong nih gitu kan. Nah yang kanannya ada bekas gitu. Nah ke kanan bang kita. Ya. Nah di situ bang, selain badai itu kita kayak buat muter-muter aja. Jadi yang saya rasain itu ada patok putih bang. Patok putih itu kalau nggak salah nomornya 53. Saya ngelewatin patok putih nomor 53, nggak lama di depan kayak pohon jatuh. Saya begini, jalan lagi, nemu lagi patok, nomornya yang sama. Saya masuk lagi ke dalam, nemu lagi yang pohon itu. Sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali. Niat saya sebenarnya cuma di dalam hati aja, kayak batin aja ya. Teman saya teriak, "Woi, ini kita kesini-sini aja dah," kayak gitu. Pasti dia ngomongin gitu kan. Iya sih. Akhirnya kita bertiga dikumpulin. Kita bertiga bersepuluh dikumpulin. Itu kita saling buat semuanya nih ya. Apabila ada yang salah ngomong, salah kelakuan, mungkin sekarang satu buat berdoa, buat introspeksi kesalahannya apa, terus minta maaf. Kalau emang
malu apa kalau kalau emang nggak mau ngaku, lo bisa minta maaf dalam hati. di dalam hati. Setelah itu kita berdoa lagi buat melanjutkan demam. Nah, buat melanjutkan itu kita pukul 5 hampir mau maghrib dan Masih ada itu. masih badai. Cuman untuk petirnya sudah cuma Lebat, angin, ya, cuma angin, hujan. Nah, kemudian di surken kan kita sempat ambil di mata air ya, di jerigen tuh, jerigen yang yang 5 liter atau kita ambil mata air di sana. Kemudian kan karena jalurnya terlalu gitu ya, Terjang. ya, teman saya menuruninya itu dia lempar airnya turun rembet di belakang, itu jerigennya ditendang loh, lempar lagi, udah tuh nggak waktu lama bang setelah menemui jalur yang landai itu teman saya kakinya selek, intinya udah nggak bisa. Nah, di situ dia pun bilang, dah kalau lu mau pulang silakan, tinggalin gua. Tuh, kagak bisa dong gitu kan. Iya. Masa ninggalin sendiri. Ya mungkin dia bisa juga takut ngerepotin gitu. Akhirnya kita ambil keputusan, akhirnya dia dibopong. Setelah dibopong itu sekitar mau maghrib tuh vegetasi hutannya rada aneh. Vegetasi hutannya itu mungkin kalau di hutan gunung gede, apalagi yang saya lalu di Cibodas ya, itu kan pohon pinus nggak ada bang. Jadi di situ saja nemuin jalur ada vegetasi hutan yang luas, pohon Lebat itu. Pohon pinus dan mungkin vegetasi hutannya sama kayak di Gunung Salak gitu. Nah, setelah saya melewati itu di apa namanya di atas pohonnya itu sekitar 20 sampai 30 meter itu banyak banget monyet bang. Monyetnya itu saya ngelihat ke atas sebentar itu seperti bukan monyet, seperti orang, tapi dia berbuntut, dan itu enggak 1-2, banyak sekali, Berkoloding gitu aja. loncat-loncatan. Nah, terus ditambah lagi dia ngasih kayak gitu, kayak gimana, kayak ayo kayak gitu. Saut-sautan. Ya, itu hutan pinus itu kita lewatin sekitar 20 menit, luas lagi. Saya nggak tahu itu jalur Salah Bintana kah atau jalur apalah. Yang penting yang pasti tuh saya nemuin jalur yang vegetasi hutannya pohon pinus luas, dan di atas itu ada banyak monyet. Di situ saya sempat berpikir itu bukan monyet beneran. Nah, setelah melewati hutan pinus itu, balik lagi ke vegetasi yang hutan kelapa. Sampai situ anak-anak melihat ada patok dari kayu, tulisannya selamat datang di Istana Pacet.
Oh, Teget. Nggak ngerti nih, ini istana pacetnya itu perumpamaan atau bener-bener itu kan. Ternyata setelah 15 menit saya melewati patok itu, pacet apa itu yang nempel di satu orang itu nggak cuma 45, banyak. Saya aja, saya hitungnya tuh ada 12 pacet ke dalam badan, dalam celana gitu. Jadi karena banyak pacet di situ, jadi kemungkinan buat istirahat nggak berani lah ya. nggak bisa lah, ya kan? Jalan terus tuh kita, Hmm. jalan jalan terus di situ. Akhirnya pas maghrib itu kita semua fix dengar suara azan. Tuh sekitar jam 6 lagi. Kita dengar suara azan dengan jelas. Tapi karena kita berpikir yang positif, kita nangkepnya, kita deket ke perkampungan, Warga lah. warga. Alhamdulillah, kata gitu bang. Alhamdulillah, ini udah deket ini, kata gitu. Suara aja. Ya. Kita nggak berhenti malah makin Semangat bersemangat. untuk turun. Sampai jam setengah 7 itu, karena persiapan kita kurang, kita cuma bawa senter 2. 10 orang, senter 2. Akhirnya yang satu senter dipegang yang paling depan, atau kan Belakang. paling belakang. Nah, itu jalurnya setapak, sangat sempit sekali. Ya. Sebelah kanan itu jurang. Karena saya posisi paling terakhir, Paling belakang lah ya. paling belakang, saya yang bawa center. Saya nggak kan jalan setapak, sebelah kanan jurang, sebelah kirinya itu hutan. Saya nggak sengaja yang ke hutan itu. Saya nggak sengaja yang ke hutan itu saya ngeliat ada macan bang. Macan hitam. Kumbang. Bisa jadi. Tapi posisi macan itu lagi duduk. Lagi duduknya pun setinggi saya bang. Ini kayak begini misalnya. Pas banget ya 2 meter lah. Cuman bedanya kalau saya di jalur, dia posisinya di hutan, di saya center lagi. Saya center lagi. Saya jalan itu mata-matanya itu. Saya itu mengikuti saya, jadi kayak jalan di stadion. Di situ saya berpikirnya itu bukan macan. Karena kalau macan beneran Pasti ngejar. habis Ya. kita. Dan akhirnya saya nggak ngomong ke anak-anak, saya cuma ngasih center ke depan saya. Saya nyalip di tengah-tengah aja nih. Karena saya keinginan gitu. Takutnya. Takut saya nengok lagi, macannya udah nggak ada. Nah, setelah itu kira-kira jam tujuan, teman saya yang paling depan itu dia teriak dong, Allahu Akbar, gitu. Karena dia megang center. Yang di belakang kan kenapa dengannya, dia ngelihat di depan itu kayak tembok. Jadi kayak
Buntu kayak gitu. kayak tebing, buntu lah gitu mas. Tapi masih berpikir yang positif lah. Jadi teman saya yang paling depan itu coba melipir ke kanan. Siapa tahu bisa ya. Ya. Dia melipir ke kanan tuh sampai jauh melihat itu tembok, Bang. Tembok, dia balik lagi ke rombongan, dia nyuruh 2 orang teman saya lagi buat ngecek lagi ke kirinya. Ke kirinya itu jurang, Mas. Jurang. Dan temboknya itu se jurang itu. Jadi di situ itu kalau dibilangnya udah ya, kalau ibaratnya udahlah kalau emang masih di sini udah masalah lah gitu. Itu di pasar tuh Semuanya tuh bang. semuanya. Akhirnya kita kumpul lagi, breaking lagi, doa bareng lagi, dan di situ kita memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan harus beristirahat. Nunggu deh. Jam berapa tuh? Kira-kira jam 8. Posisi masih hujan. Tuh dari Surken sampai titik situ masih hujan. Baju basah, kedinginan. Ditambah lagi logistik udah habis. Logistik udah habis. Air yang 5 liter itu sepanjang perjalanan menuju tembok tebing itu udah habis juga. Akhirnya kita diskusi, kita memutuskan untuk nginep tanpa logistik dan air. Kita nginep di situ. Tenda yang tadi di kandang badak belum sempat dibuka ya, akhirnya dibuka juga, Bang. Itu pas dibuka tenda itu rusak, Bang. Banyak bolong. Banyak bolong. Jadi kita berteduh di tenda pun nggak bisa, basah semua, masuk semua air. Sampai di tenda itu semata kaki. Kita tidur di atas genangan air. Jadi buat istirahat aja ya. Nah terus di situ kalau dari penglihatan teman saya, pas semua tidur, dia bangun itu dia punya inisiatif untuk nadang Air. ya, nadang air hujan. Dia ambil panci dari steril, dikeluarin sama dia ditaruh di buat nadang. Nah itu pas dia mau balik lagi ke tenda itu, Bang, katanya ya, tendanya nggak ada. Di situ dia mulai panik. Nah terus mau kemudian di situ dia katanya, ya teman saya itu untuk dibilang dia sering ngaji lah, Iya. spiritual lah gitu. Dia doa, dia baca khusus tuh, Bang. Itu pas bacanya, pas dia melek itu tendanya ada, tapi jauh di ujung kan. Akhirnya pancinya dibawa lagi ke tenda, ditaruh di depan tenda. Dia masuk ke dalam tenda, anak-anak masih belum ada yang bangun, dan dia berinisiatif untuk nggak ngomong.
Akhirnya dia lanjut masuk ke tenda itu, dan saya sebelum tidur mengambil inisiatif untuk SMS ke mama saya. Waktu itu saya pakai kartu yang sinyal masih bagus lah. Ya. Saya masih. Tapi sayangnya itu baterai HP-nya loh. Tinggal satu, udah kedip-kedip. Di situ saya SMS ke mama saya yang isinya gitu kayak, "Mah, sekarang Adin posisi masih di dalam hutan, Ya. di gunung gede. Kalau besok seandainya nggak ada kabar, karena ini HP-nya udah Robel. ya, tolong hubungi tim SAR." Saya yang bilang, "Tolong hubungi tim SAR, lokasinya di Gunung Gede, dan sekarang Adin lagi posisinya di tengah hutan mengarah ke Sukabumi." Saya send tuh bang. Kan kalau HP zaman dulu kan tuh pas mengirim SMS kan kayak Iya. gitulah ya. Nah, loadingnya itu belum habis bang, atau mati. Yang saya pikirkan tuh nyampe nggak? Berbarengan dengan lowbat. Ya, belum nyampe, maksudnya masih loading, mati. Saya pikirnya ya. Dan setelah saya beristirahat itu pagi, setelah bangun, air yang ditadangin di panci itu lumayan lah buat 2 gelas bang. Jadi saya makan air waktu itu pakai kompor minyak. Saya pakai kompor minyak. Saya seduh air itu dapat 2 gelas, yang 1 kopi, 1 teh. Setelah semuanya keluar tenda, semuanya kaget bang. Tembok yang semalam itu nggak ada. Jadi kan posisi semalam itu kita buka tenda karena Di depan tembok. Jadi keluar tenda pun itu tembok masih kelihatan. Malam tuh ya. Nah begitu paginya temboknya nggak ada. Nah justru yang tembok itu berubah jadi jalur. Bisa apa ya? Bisa dibilang halusinasi, tapi kok 10-nya lihat. mengalami Biasanya kalau halusinasi kan ya 1-2 orang aja. ini semuanya lihat tembok itu. Akhirnya pas keluar temboknya udah nggak ada. Kita tracking lagi, dan kita testing lagi, kemudian kita terus jalan sekitar jam 7 pagi. Terus kita masuk ke vegetasi hutan yang sebelumnya, yang pinus itu. Ya. Yang pinus itu, dan terjadi lagi di itu banyak monyet. Tuh monyet sebesar itu bang, monyetnya besar Ke manusia gitu. iya, itu banyak, itu ada puluhan pada itu kan takut iya. Nah ketemu lagi, akhirnya saya jalan pelan-pelan. Semua orang yang rombongan saya itu udah berdoa sebisa-bisanya,
ya mau anak mau apalah, berdoa aja lah gitu. Itu logistik yang terpisah cuma gula putih. Gula putih itu masih ada setengah liter. Cuma itu yang jadi eh, dari depan nyendok makan Gula upper belakang. Udah buat ini aja buat nutrisi ya tubuh aja, tenaga. kenapa lah gitu. Makanan udah nggak ada tuh. Begitu lewat, nah akhirnya di situ vegetasi hutannya udah nggak serapat yang di dalam, udah nggak serapat yang di dalam, matahari Kelihatan. udah masuk. Di situ sekitar jam 12 lah, jam 12 siang bener. Jam 12 siang itu ada tumpukan kayu bakar. Jadi kayak ada orang kayu bakar sama ada di kapal, dibikin kecil terus dibikin terus Kayak api segitiga. unggun. Ya, itu banyak banget, berderet lah masih. Nah di situ alhamdulillah pasti yang numpuk kayu bakar ini pasti orang, tandanya kan kita udah deketin pemukiman lagi. Nah itu setelah kita jalanin terus di situ kita nemuin pertigaan lagi, pertigaan yang ke kiri itu lurus, pertigaan yang ke kanan itu agak naik ke atas, kita naik bukit 10 meter lah. Nah di situ saya bagi dua, Oke. dua orang buat ngecek yang turun, dua orang naik ke atas. Nah si yang dua orang yang lurus ini saya kasih tahu kalau lu kira-kira udah cukup jauh, nggak ada tanda-tanda, Cepet balik. balik. Ya. Nah yang dua orang yang lurus ini bang, dia balik lagi, nggak ada bekas sampah. Nah yang saya suruh naik ke atas ini, itu dia teriak rumah, karena itu rumahnya. Jadi sisanya naik ke atas. Jadi dari bukit yang di atas itu pemandangannya kebun teh, kebun sayur, perumahan masih jauh. Tapi kita ngeliat orang lagi pakai apa tuh yang buat bisa di Disinfektan. sayuran gitu, gitu kan. Wah seneng banget. Alhamdulillah dari itu anak-anak turun rame-rame ketemu sama itu orang petani ya gitu. Dia nanya bang, loh mau kemana nih gitu. Ini kita dari Cibodas. Kita dari Cibodas bang, kita lagi naik gunung, terus kita nggak dapet jalan, kata dia. Alhamdulillah beruntung selamat. Belum lama, seminggu 2 minggu sebelumnya ada 2 orang justru yang naik dari jalur sini ke Sultan itu meninggal. Jadi yang 2 orang sebelumnya yang naik ke atas itu entah apa ya, kata si ya ini tahu saya dia bilang meninggal atau dia nyasar gitu. Yang pastinya sih 2 orang ini udah nggak balik lagi, karena ini jalurnya, karena gini banyak pendaki yang mau naik melalui jalur itu ya nggak banyak.
Nama jalurnya saya nggak tahu. Pas saya tanya ke A ya, "Ah, kalau jalur halal di tanah ini kan "Oh, bukan. Kalau jalur halal di tanah masih jauh. Lurus aja." Mungkin yang ketiga itu kali ya. Oh. Nah, ini saya nggak ngerti. Hmm. Kemarin belum, kata si A aja nih, kemarin belum lama 2 orang nggak ada kabar. Terus ternyata di tempat si AA-nya ini ada semacam gubuk lah gitu. Gubuk ini fungsinya kata si AA ini buat nyimpen hasil panen di gubuk ini. Dan di gubuk itu saya lihat ada stiker bang. Oh, Kayak Beckham lah gitu. ya. Ya. Wahnya banyak, ya banyak yang lewat sini, tapi banyak juga yang gagal. Ada yang balik lagi kata dia. Dan saya nanya ke A, kalau boleh tahu ini apa? Oh, kalau ini tuh namanya perkebunan Cipot, kata dia. Cipot. Dan itu bukan saya doang yang 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 dengar lah gitu. Baru dengar ini. Nah, teman saya juga jelas-jelas dia ngomong kalau ini Cipot. Nah, namanya Cipot. Terus saya tanya, kalau mau ke perkampungan, ke jalan raya lah gitu. Oh, masih lurus terus ngelewatin dua bukit lagi kan. Ngelewatin 2 bukit lagi. Akhirnya ya alhamdulillah dah, bang. Kita di sana mengikuti petunjuk, bisa melewati 3 jam melewati perkebunan terluas. Baru ketemu perkampungan. Dan perkampungan itu yang seingat saya itu kita ngelewatin sekolah SMA apa SMP gitu. Nama sekolahnya tuh di daerahnya kan ada tuh tulisannya Kadu Dampit, Situ Gunung. Di bawahnya ada lagi Cisaat. Akhirnya dari situ saya teruskan perjalanan sampai saya keluar jalan raya. Nah, jalan raya itu Jalan raya. ya, setelah saya tanya ke orang sekitar, ini namanya Jalan Kadu Dampit. Kalau mau ke Jakarta, bisa nanti naik angkot merah arah turun, nanti masnya turun di pertigaan Polsek Cisaat. Nah, setelah saya sampai situ, saya pulang, saya naik bis kan, dari Butan ke Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan saya naik lagi ke Ciledug. Nah, ternyata pas saya sampai rumah, itu udah rame orang. Udah rame. Dan ibu saya udah menghubungi tim SAR. Ternyata SMS saya nyampe. Udah menghubungi ke tim SAR. Akhirnya saya bilang aja, ya udah besok pagi dihubungi ke tim SAR-nya kalau ke papernya udah ada. Nah, ternyata karena rasa penasaran ya Mas, perkebunan itu saya cari di Google, saya tanya teman-teman saya yang orang Sukabumi, katanya nggak ada yang pernah tahu. Di Google saya juga ada perkebunan teh Cipot, perkebunan sayur, itu enggak ada. Jadi saya berpikir lagi nih, ini
gubuk yang di Cipot itu, perkebunan Cipot itu nggak tahu, karena di Google saya cari nggak ada, di teman saya juga banyak yang orang Sukabumi katanya nggak tahu. Jadi kalau kalau emang Cipot itu Ada? nggak ada. Kalau memang Cipot itu nggak ada, maksudnya goib. Kalau emang Cipot itu goib, berarti saya diselamatkan. Ya. Tapi kalau Cipot itu ada sampai sekarang, dari 2006 sampai sekarang 2025, nggak ada satu informasi pun yang saya dapetin dari Cipot itu. Aku nggak. Udah nanya. Dan banyak yang apa namanya, yang tertarik dari kisah saya ini, untuk menganjurkan coba aja balik lagi Menelusuri lagi. Dan saya belum ada Keberanian lagi. Ya. masih agak masih trauma. Trauma ya Bang. Jadi ya kesimpulannya itu, perkebunan Cipot itu benar-benar ada di administrasi atau goib. Sampai sekarang masih belum ada informasi. Pokoknya patokannya dari perkebunan teh Cipot itu sekitar 3 jam jalan kaki baru masuk ke Kadudampur. Begitu sih Bang yang bisa saya share gitu. Terima kasih nih Bang Adin. Waduh. Bisa selamat ya Bang Adin nih, pada tahun 2006 itu ya. Silakan minum Bang Adin nih. Oh ya, Aduh. Berhubung habis hujan, enakan ngeteh nih kita nih Bang Adin nih. Saya juga sampai bingung nih Bang Adin. Mau nanya tentang apa ini maksudnya kan? Paling cuma satu nih yang merasa penasaran saya Bang Adin. Ya. Pendaki tahun 2006 dengan pendaki sekarang itu sama nggak sih Bang Adin? Dari penglihatan Bang Adin. Dari segi apa? Segi pengalaman, segi bintang, atau dari look? Semuanya. Apa tadi perbedaannya? Ya. Kalau mungkin era-era sekarang lagi tenar dengan istilah pendaki FOMO ya. Saya sih nggak mau ini ya. Saya sih kalau dibilang ya nggak terlalu mengikuti banget ya. Mungkin perbedaannya itu dulu kan masih ada dulu 2006 itu masih belum ada tukang jualan di jalur. Jadi persiapan harus benar-benar matang benar. Mungkin kalau sekarang kita dengan modal bawa duit aja bisa, ya kan? Betul. Di setiap jalur ada yang jualan apa. Kalau dulu emang kalau sampai lupa bawa makanan, ya nggak makan. Tanggung sendiri akibatnya Bang. Penting persiapan lebih mantap lagi ya Bang Adin. Nah Bang Adin, untuk menjawab ini semua, apakah benar itu desa Cipot ya? Cipot, CIPOT. Coba sobat Magenta di rumah silakan komen, barangkali mungkin ada atau mungkin nggak ada, mungkin gaib
atau bangsanya Ya. Bang Adin ya. Oke, terima kasih Bang Adin sudah menceritakan story-nya nih ke Sobat Magenta semua nih. Terima kasih Bang Adin. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Adin, silahkan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor dan see you and beware of your